gen dapat berakibat menguntungkan dan merugikan bagi suatu spesies makhluk hidup. Mutasi gen dikatakan menguntungkan apabila menghasilkan spesies baru yang bersifat adaptif dan memiliki daya hidup tinggi. Sedangkan mutasi gen dikatakan merugikan apabila menghasilkan spesies baru yang bersifat letal atau mematikan dan memiliki daya hidup yang rendah. Kamu tahu gak sih gimana mutasi gen berperan dalam proses evolusi? Hal ini dapat dijelaskan dengan mengetahui angka laju mutasi yang terjadi dalam suatu spesies. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari sebuah gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Angka laju mutasi pada umumnya sangat kecil karena gen bersifat tetap dan tidak mudah berubah. Terus apa sih hal yang mempengaruhi terjadinya evolusi? Yang pertama, terdapat ribuan gen dalam setiap gamet yang dihasilkan. Yang kedua, setiap individu menghasilkan ribuan hingga jutaan gamet dalam satu generasi. Yang ketiga, jumlah individu dalam setiap generasi sangat banyak. Dan yang terakhir, jumlah generasi selama spesies itu sangat banyak. Secara alamiah, angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada yang merugikan, yaitu 1:1000. Artinya, setiap 1000 mutasi yang terjadi, terdapat satu mutasi yang menguntungkan. Kalian tahu nggak sih apa aja penyebab mikroevolusi? Aku tahu. Jadi kesetimbangan frekuensi genetik dalam populasi dapat mengalami perubahan yang disebut dengan mikroevolusi. Mikroevolusi sendiri itu disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu hanyutan genetik atau genetic drift. Genetic drift adalah perubahan dalam kumpulan gen suatu populasi kecil yang disebabkan oleh kejadian acak seperti bencana alam. Hal ini dapat menghasilkan efek leher botol atau bottleneck efek di mana alel dapat hilang atau berkurang secara signifikan gitu. Yang kedua ada aliran gen atau gene flow. Nah, aliran gen atau gene flow ini adalah pertukaran genetik akibat perpindahan gamet antar populasi. Contohnya ada angin yang meniup serbuk sari populasi putih ke populasi bunga liar lainnya, sehingga akan terjadi perubahan frekuensi pada alel generasi berikutnya. Nah, yang ketiga adalah mutasi yang diturunkan dalam gamet. Nah, mutasi ini dapat mengubah gene pool dengan cara menggantikan satu alel dengan alel lainnya. Gene pool adalah kumpulan gen dalam suatu populasi pada suatu waktu tertentu. Contohnya, dalam suatu populasi bunga liar putih A kecil mengalami mutasi sehingga menghasilkan alel yang mengandung A besar atau warna merah. Hal ini mengakibatkan frekuensi A kecil menurun sedangkan frekuensi A besar meningkat. Nah, yang keempat itu ada perkawinan non acak, di mana perkawinan yang tidak terjadi secara acak dan di mana probabilitas atau peluang suatu kejadian dapat terjadi ketika dua individu yang kawin tidak sama dalam semua kombinasi genotip. Dan kemudian perkawinan non acak dapat menyebabkan gangguan kepada keseimbangan frekuensi pada genotip dalam suatu populasi. Nah, yang nomor 5 itu adalah seleksi alam, di mana proses yang menyebabkan perubahan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Gitu. Oh gitu, makasih ya teman-teman. Terbentuknya spesies baru dalam suatu populasi diawali dengan adanya perubahan faktor dalam atau intrinsik akibat dari tekanan faktor luar. Faktor luar berkaitan dengan keadaan lingkungan, sedangkan untuk faktor dalam berkaitan dengan gen. Perubahan faktor ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu jenis yang berbeda dari aslinya sehingga memunculkan jenis yang baru. Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru dari spesies yang sudah ada. Bagaimana sih proses spesiasi terjadi? Proses ini terjadi karena adanya perubahan genetik dan adaptasi lingkungan. Terus proses spesiasi itu ada akibatnya nggak sih? Ya, ada akibatnya. Akibatnya, ketika individu-individu yang terpisah tersebut bertemu kembali, mereka tidak dapat bereproduksi secara efektif karena telah terjadi isolasi reproduksi. Isolasi geografi terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat kawin karena berada di lingkungan yang berbeda. Contohnya Platanus occidentalis di wilayah timur Indonesia dan Platanus orientalis di wilayah barat Indonesia.
Meskipun ditanam di lokasi yang sama, penyerbukan yang pernah terjadi, namun penyerbukan buatan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. B. Isolasi habitat. Terjadi pada dua spesies simpatrik yang memiliki habitat berbeda. Contohnya katak bufo Woodrose di air tenang dan bufo americanus di kubangan air hujan. Keduanya tidak mau kawin, tetapi penyerbukan buatan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, isolasi musim atau temporal terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena perbedaan musim kawinnya. Contohnya, Pinus radiata yang berbunga pada bulan Februari dan Pinus muricata yang berbunga pada bulan April. Selanjutnya, isolasi perilaku terjadi pada dua spesies yang tidak dapat melakukan perkawinan karena perbedaan perilaku saat melakukan perkawinan. Contohnya, lalat buah jantan yang melakukan tarian perkawinan untuk menarik lalat buah betina. Jika lalat buah jantan tidak melakukan tarian perkawinan yang sesuai dengan kemauan lalat buah betina, maka lalat buah betina tidak akan tertarik. Terakhir, isolasi mekanik terjadi pada dua spesies yang tidak dapat melakukan perkawinan karena perbedaan bentuk dan ukuran alat kelaminnya. Contohnya, anjing jantan ras poodle yang memiliki kaki dan badan kecil dengan anjing betina ras chow chow yang memiliki badan besar. Aku boleh tanya nggak? Kan belum jelasin. Elek lah maksudnya. Kalian tahu nggak sih apa aja penyebab mikroevolusi? Aku tahu.